Assalamualaikum Bu Aat, Waalaikumsalam Bu Sri. apa kabarnya hari ini Bu Aat? Alhamdulillah saya baik Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Aat. Iya, Bu, mohon maaf ya jika saya mungkin mengganggu waktunya Ibu sebentar. Tidak apa-apa Bu, santai aja. Kira-kira ada apa nih? Apa yang akan kita berbincangkan kali ini? Apa saya bisa membantu? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada salah satu murid yang sulit untuk berkonsentrasi saat belajar. Nah, murid tersebut juga sering mengajak temannya berbicara saat belajar, sehingga tak jarang teman-temannya tersebut merasa terganggu akan ulahnya. Hal ini tentunya mengakibatkan suasana kelas menjadi gaduh dan berdampak pada pembelajaran di kelas menjadi tidak kondusif. Jadi di kelas Ibu ada murid yang sulit untuk berkonsentrasi saat belajar dan sering berbicara saat belajar, sehingga kelas menjadi gaduh, begitu Bu. Iya Bu, betul sekali. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Dari perbincangan kali ini saya tentunya mengharapkan adanya solusi untuk menghadapi atau mengatasi perilaku anak tersebut agar anak tersebut lebih fokus atau lebih berkonsentrasi saat belajar sehingga tidak mengganggu teman-temannya yang sedang belajar. Baik Ibu. Menurut Ibu, kira-kira apa yang membuat murid tersebut sulit untuk berkonsentrasi dan sering berbicara saat belajar? Mungkin anak tersebut merasa bosan dengan pembelajaran yang berlangsung, apalagi ketika saya menjelaskan suatu materi, dia sering tidak memperhatikan penjelasan saya dan justru lebih asik berbicara dengan temannya. Jadi apa yang selama ini Ibu sudah lakukan dalam menghadapi perilaku anak tersebut? Saya tentunya sudah sering menegurnya, mengingatkannya, dan menasihati anak tersebut untuk lebih fokus atau lebih berkonsentrasi saat belajar dan memperhatikan penjelasan guru. Namun, selang beberapa menit setelah saya menegur dan menasihatinya, murid tersebut kembali berperilaku seperti itu lagi. Baik Ibu, jadi walaupun Ibu sudah sering menegur dan menasehati anak tersebut, tetap saja anak tersebut perilakunya seperti itu. Iya Betul, Bu, Bu. betul. Iya, betul sekali Bu. Tadi Ibu mengatakan salah satu hal yang membuat anak tersebut sulit berkonsentrasi saat belajar yaitu merasa bosan ya Bu ya? Iya Bu, betul. Menurut Ibu
Hal apa yang sekiranya disukai atau disenangi anak tersebut dalam kegiatan pembelajaran? Hmm, Sepertinya anak tersebut lebih senang melakukan sesuatu. Nah, hal tersebut terlihat ketika saya menugaskannya untuk membuat kolase pada pembelajaran SBDP. Anak tersebut terlihat sangat antusias, senang, dan lebih berkonsentrasi saat membuat kolase. Jadi, mungkin anak tersebut lebih senang melakukan sesuatu hal atau terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran ketimbang dia hanya duduk saja mendengarkan penjelasan dari guru. Jadi menurut Ibu, anak tersebut lebih senang belajar sambil melakukan, betul begitu, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Baik, Ibu. Jadi, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Karena anak tersebut lebih senang belajar sambil melakukan, jadi gaya belajarnya cenderung ke kinestetik. Maka saya akan mencoba untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan menciptakan pembelajaran yang lebih menyenangkan di kelas. Ya, bagus sekali, Bu, idenya. Kira-kira pembelajaran berdiferensi seperti apa yang akan Ibu terapkan di kelas? Dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, saya akan mempersiapkan sumber dan media pembelajaran yang beragam, baik itu dalam bentuk gambar atau alat bantu visual saat menjelaskan, kemudian menyediakan video yang dilengkapi penjelasan lisan yang dapat diakses oleh murid, kemudian membuat sudut belajar yang berisi tentang bahan ajar atau informasi yang ditempel di dinding kelas untuk memberikan kesempatan bagi murid dengan gaya belajar kinestetik tadi agar dapat bergerak saat mengakses informasi. Kemudian juga saya akan memperbolehkan murid-murid saya memilih cara untuk mendemonstrasikan pemahamannya atau mengerjakan tugasnya tersebut sesuai dengan minat dan gaya belajarnya. Wah, bagus sekali, Ibu. Tadi Ibu juga mengatakan akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan ya, Bu. Iya, Bu. Menurut Ibu, pembelajaran menyenangkan itu seperti apa ya, Bu ya? Kalau menurut saya ya, Bu, pembelajaran menyenangkan itu ialah pembelajaran yang tentunya dapat meningkatkan semangat belajar murid. Salah satunya dengan menyelipkan permainan atau ice breaking dalam kegiatan belajar, sehingga dapat menyegarkan suasana. Murid pun tentunya akan merasa senang dan dapat kembali berkonsentrasi untuk belajar. Wah, rencana yang bagus sekali, Bu. Lalu, menurut Ibu apa komitmen Ibu terhadap
rencana Ibu tersebut? Komitmen saya yaitu saya tentunya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodir gaya belajar murid yang beragam, dan saya akan menyelipkan permainan atau ice breaking di sela-sela pembelajaran sehingga pembelajaran di kelas lebih menyenangkan. Baik Ibu, itu luar biasa sekali ya. Lalu siapa yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Karena hal ini berhubungan dengan pembelajaran di kelas ya Bu, maka yang dapat membantu saya menjaga komitmen tersebut ya tentunya murid-murid saya di kelas yang dapat berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Oke, kira-kira kapan pembelajaran hal tersebut akan mulai Ibu terapkan? Insya Allah mulai besok ya Bu, saya akan mempersiapkan berbagai hal yang dibutuhkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan mempersiapkan ice breaking atau permainan untuk saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran. Bagus sekali Bu. Ya, saya sangat mendukung. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan Ibu dan juga harapan murid Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bu Sri. Semoga tentunya kita dapat menjadi guru yang senantiasa dirindukan kehadirannya oleh murid-murid kita di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Sri telah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya kali ini. Iya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Aat. Assalamualaikum Bu Aat. Waalaikumsalam Bu Sri. Oh, sudah lama sekali ya kita nggak ketemu dan ngobrol-ngobrol bareng sama Bu Aat. Iya Bu Sri, sudah lama nih. Jadi Bu Aat lagi ada kesibukan apa nih? Saya biasalah Bu, sibuk di sekolah sama anak-anak. Kemarin baru selesai kegiatan FLS 2N ya Bu, luar biasa. Kegiatannya menguras tenaga dan menguras energi, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Ibu Sri sendiri lagi sibuk apa nih Bu di sekolah? Biasa Bu, sibuk sama anak-anak di kelas ya. Kalau di TK kan kayak mong-mong gitu ya Bu ya, ngajarnya sambil mong-mong gitu. Iya. Kelihatannya mungkin lebih Bu Aat lebih sibuk kali dari saya ya. Sama kayaknya Bu, Banyak profesi jadwal. kita kalau mendidik anak-anak mungkin seperti itu ya Bu. Terus bagaimana nih Bu kondisi murid-murid di kelas? Apakah aman, kondusif seperti itu? Bagaimana Bu? Alhamdulillah anak-anak sehat semua. Dan Alhamdulillah. ceria selalu ya Bu ya. Iya, harus Meskipun Bu, harus selalu bahagia, itu modal utama kita ya Bu.
Meskipun setiap hari tuh ada aja lah yang nggak mood gitu ya, ada aja yang masuk Iya, kelas tuh ngambek pasti. gitu Iya, awalnya, Bu. tapi Masya Allah nanti ketika pembelajaran berlangsung dia bisa mengikuti dan bahagia bermain bersama teman-temannya. Iya, insya Allah, Bu. Mm-mm. Ah, jadi apakah buat hari ini punya waktu senggang buat saya, Bu? Oh, silahkan, Bu. Kebetulan hari ini saya sedang senggang. Gimana nih, Bu? Kelihatannya ada hal yang serius ya? Tapi mohon maaf sebelumnya ya, Bu, barangkali saya mengganggu waktu Ibu gitu. Oh, tidak apa-apa, Bu Sri. Oh, jadi apa nih, Bu, yang ingin kita perbincangkan hari ini? Begini, Bu, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di saya ya, Bu ya. Ini masalah kegiatan di kelas. Jadi saya ingin curhat tentang murid saya, Bu. Oh, baik, Bu. Jadi, apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Sebenarnya sih saya hanya ingin mencari solusi atau mendapatkan pemecahan masalah yang sedang saya hadapi saat ini. Hmm, apa masalah itu, Bu? Bisakah diceritakan masalah apa yang saat ini sedang Ibu Sri alami atau Ibu Sri rasakan? Saya sedang bingung, Bu. Jadi di kelas ini ada salah satu murid saya. Mungkin kalau Bu AA tahu ya namanya si Arfan gitu ya. Mm-mm. Jadi si Arfan ini ketika kegiatan belajar lain ketik sedang berdoa, si Arfan hanya guling-guling saja ya. Jadi mengalihkan perhatian temennya yang lain. Temennya jadi nggak fokus, jadi ngeliatin Arfan, jadi nggak fokus ke bu guru, jadi bacanya juga liatinnya Arfan semua. Terus dalam mengerjakan tugas pun seringkali si Arfan ini ya Bu ya nggak selesai, jadi dia keluar kabur gitu, kabur sebelum jam istirahat. Ada aja alasannya, katanya ibu aku mau pipis dulu gitu. Ya ya yang namanya mau pipis masa bu guru mau menahannya gitu ya. Iya, Bu, Akhirnya kamu betul. persilahkan gitu. Nah terus Iya. juga ada aja alasan lain tuh dengan polosnya bilang ibu akunya haus boleh beli minum dulu enggak gitu ya. Saya tanya Arfan botol minumnya mana, jawabnya tuh ketinggalan bu aku nggak dibawa gitu ya. Terus aku beli sebentar ya bu keluar gitu kan, kalau di luar itu ada kantin gitu yang aqua gelas itu Oh, kalau iya. ada kan 500-an gitu dia keluar beli minum, ya udah kalau haus minum dulu gitu, masa saya nggak boleh minum gitu ya bu ya. Iya, 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 Padahal iya, aku iya. di jam pelajaran harusnya memang nggak boleh, cuma kasihan kan anak-anak pengen minum gitu, saya pikir Iya. seperti itu. Akhirnya saya izinkan keluar. Lama-lama dia tuh nggak balik lagi ke kelas bu. Kalau saya keluar ikut nyariin, semua satu kelas ngikut keluar semua gitu Ya ya. Namanya guru. Allah. Luar biasa sekali Iya. benar-benar ya, Bu. Anak TK itu karakteristiknya. Kadang-kadang kalau ibu guru sendiri yang pengen pipis aja juga nahan-nahan dulu, soalnya kalau ke belakang ikut semua tuh, ibu mau kemana, Iya, ibu mau pipis gitu. Ikut semua. iya. Ya Mungkin jadi sudah saking eratnya ya, mungkin iya, hubungan antara ibu guru dengan anak didiknya. Kalau kalau di TK mungkin seperti itu ya, Bu. iya
Jadi ya itulah masalahnya tuh si Arfan tuh saya bingung untuk mendisiplinkan dia gitu ya. Ya seperti itu. Jadi akhirnya tidak masuk kelas lagi sampai jam istirahat selesai. Saat setelah Oh, temannya keluar, jadi Arfan pun nggak kembali lagi. Jadi nanti dia mm, kembali saat bel masuk aja gitu. oh begitu Bu. Jadi saat ini Ibu Sri sedang bingung ya Bu dalam menghadapi murid Ibu yang tidak mau mengikuti kegiatan pembelajaran dan seringkali tidak dapat menyelesaikan tugasnya dengan Iya. berbagai alasan seperti mau Jadi pipis lah, mau minum lah, dan lain sebagainya. Bahkan iya. saat berdoa pun ia hanya gulang-guling di karpet ya Bu. Betul begitu Ibu? Iya, betul sekali Ibu. Jadi kurang disiplin gitu ya. Iya. Baik Ibu, selama ini apa yang telah Ibu lakukan dalam menghadapi perilaku Arpan tersebut Bu? Oh, saya sih sebenarnya hampir tiap hari ya Bu ya, namanya anak itu kan harus selalu diingatkan. Jadi gurunya rewel gitu ya. Jadi saya sudah sering kali mengingatkan dan mengarahkan untuk Arfan agar dia tertib saat belajar seperti teman-teman yang lain gitu. Dia mengikuti peraturan komitmen gitu. Eh, apa namanya? Komitmen kelas ya. Jadi saat berdoa gitu harus gimana, ya seperti itu. Jadi tapi tetap saja perilakunya seperti itu, Bu. Dia kalau dibilangin, "Iya, Bu," gitu, "Iya, Bu." Oh, baik Ibu. Lalu kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Arpan ini Bu? Kalau menurut saya, mungkin Arfan ini perlu waktu khusus ya, Bu, ya, dan bimbingan tersendiri, eee bimbingan tersendiri dan juga saya harus membicarakannya mungkin juga dengan orang tuanya. Jadi supaya kita nantinya sama-sama mengarahkan. Jadi mungkin kalau misalnya arahan saya nggak masuk, ingat ya peringatan saya nggak masuk, mungkin sama orang tuanya lebih patuh atau dia nanti mengingat pesan orang tuanya gitu seperti itu mungkin Bu. Oh, luar biasa sekali Ibu. Rencana yang sangat bagus dan saya sangat mendukung langkah Ibu untuk memberikan waktu khusus dan bimbingan tersendiri untuk Arpan dan Ibu akan membicarakannya dengan orang tua Arpan. Iya Bu. Eh, Terima kasih Bu. Sekarang saya merasa lega karena sebelumnya jujur saya takut salah langkah mengambil tindakan untuk Arfan ini ya Bu ya. Iya. Kayak dulu juga saya Bu. Iya, syukurlah kalau sekarang Ibu sudah merasa sedikit lega ya Bu. Iya. Tadi Ibu juga mengatakan perlu adanya waktu khusus dan bimbingan tersendiri untuk Arpan, ya Bu. Ya. Kira-kira nih Bu, bimbingan seperti apa yang akan Ibu berikan terhadap Arpan tersebut Bu? Mungkin saya akan membimbing dia melakukan bimbingan langsung setelah jam pulang pelajaran biasa gitu beberapa menit gitu kayak bukan les sih sebenarnya kalau anaknya itu nggak boleh les gitu. Iya, iya, iya. Jadi sekedar menanamkan rasa tanggung jawab dia gitu ya bahwa ada tugas yang tadi belum terselesaikan dan dia saat jam pulang mungkin saya hanya menanyakan juga sambil berbincang-bincang santai jadi belajarnya sambil ngobrol gitu jadi dia nggak merasa tertekan atau mungkin dia nggak merasa dibebani tugas kegiatan gitu saya sambil ngobrol kan senang sekali sebenarnya Alpas anaknya senang ngobrol juga Bu. Dia senang Iya. ngomong gitu cerita apa aja gitu ya
Nah, saya akan menanyakan perihal sikapnya di kelas, kenapa seperti itu, dan apa yang Arpan inginkan, kenapa kegiatan belajar nggak disiplin. Mungkin saya terus akan memberikan pengarahan secara pribadi, ya, menanamkan pada dia bahwa dalam kegiatan belajar itu harus ada disiplin dan tanggung jawab, dan dia juga harus komitmen kelas gitu ya. Terus mungkin saya akan membuat dia memilih gitu, saya akan memberikan metode dan yang strategi pembelajaran yang dia inginkan seperti apa, seperti itu Bu. Wah, luar biasa. Bagus sekali Bu Sri gagasan dan idenya. Jadi ibu ini akan memberikan bimbingan langsung setelah jam pulang sekolah, mungkin dengan berbincang-bincang santai dan hangat. Karena tadi Arpan ya, anaknya yang muda atau yang senang berbicara. Jadi ibu akan menanyakan mungkin perihal sikapnya, mengapa ia berperilaku seperti itu, dan juga ibu rencananya dalam kegiatan belajar akan menggunakan metode dan strategi yang diinginkan oleh murid ibu. Iya Bu Sri, lalu dari yang sudah ibu rencanakan tadi ya Bu, kira-kira komitmen apa yang akan ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut Bu? Untuk hal itu, dalam proses mengajar mungkin saya akan mengacu pada minat dan bakat siswa ya Bu, yang berpusat pada murid. Jadi mungkin biar tidak bosan, tidak monoton saya gitu ya, tidak monoton guru. Jadi mungkin saya akan mengacu belajarnya sesuai dengan keinginan murid yang berpusat pada murid, jadi aktif gitu ya, murid sendiri yang aktif gitu ya. Iya, betul sekali Ibu, bagus. Lalu, dukungan apa yang Ibu Sri butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, Bu? Iya, itu juga masih dalam pikiran Bu. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dan sharing dengan rekan-rekan guru kelas yang lain, atau juga dengan bekerja sama dengan orang tua juga ya Bu. Iya, iya. Komunikasi, jadi kami bisa sama-sama saling memberi gitu, saling memberi sharing masukan, dan juga untuk Arpan ini bisa kita bimbing sama-sama dan dan memberikan arahan pada anak tersebut, baik dari saya, orang tua, ataupun juga rekan guru yang lain. Iya Bu, bagus sekali. Jadi mungkin perlu adanya kolaborasi ya Bu, dan kerjasama Iya, betul, Bu. antara pihak sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah, dan orang tua Arpan di rumah. Luar biasa sekali Ibu, bagus sekali. Semoga apa yang Ibu rencanakan tadi dan komitmen Ibu tersebut dapat segera terselesaikan sesuai dengan harapan, dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Intinya semoga Ibu dapat menyelesaikan permasalahan Arpan ini sesuai dengan rencana yang sudah tadi Ibu utarakan. Dan tentunya semoga komitmen tadi Ibu dapat terus terjaga. Seperti itu Ibu. Ya, amin Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Aat ya, mendengar keluh kesah saya. Iya Ibu, sama-sama. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu. Ya Ibu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri.